Oke, selanjutnya ini udah 3 ya. Nah, selanjutnya Mister enter ya. Nah, ini sudut-sudut yang bersesuaian maksudnya ya. Nah, Mister Copy ini juga sama. Ini juga berlaku dengan yang sebangunan. Nah, ini sama ya. Nah, Mister geser ya. Ini Mister geser ke atas biar agak gini. Nah, selanjutnya selain sudut-sudut bersesuaian itu ada juga sisi ya. Karena untuk pengaruh-pengaruhnya ada sisi juga ya. Kalau kongruen, sisi yang bersesuaian sama panjang ya. Nah, ini. Ya. Sisi yang bersesuaian sama panjang. Tetapi sedangkan di dalam kesebangunan berbeda. Sisi yang bersesuaian perbandingannya sama. Atau bisa ditulis perbandingan sisi yang bersesuaian sama, boleh kayak gitu. Nah, kalau di kesebangunan tuh dia pakai kayak gini. Itu perbedaannya. Perbedaannya hanya ada di sini saja. Gitu, ya. Ini. Itu perbedaannya, ya. Misalnya kalau kita buat untuk partisinya berarti di sini AB akan sama dengan apa? EF kan? EF, bentar dulu ya. Bentar gini aja, bentar turun lagi dikit biar kelihatan segitiganya. Nah, di sini AB akan sama dengan apa? AB akan sama dengan DE ya. DE. Ya. DE. Kemudian BC akan sama dengan DF. DF ya. Terus AC akan sama dengan EF. EF ya. Seperti ini. Nah, ini kalau misalnya di dalam kongruen. Bagaimana kalau kesebangunan? Nah, kalau kesebangunan itu beda ya. Ini letak perbedaannya kenapa kongruen dan kesebangunan itu beda ya. Nah, selanjutnya kita akan buat ini. Di sini tuh kita harus pakai per ya, pecahan ya. Nah, di sini perbedaannya itu adalah AB berbanding dengan apa sih ya? Nah, AB berbanding dengan DE ya. Itu akan sama dengan AB berbanding DE ya akan sama dengan akan sama dengan apa? Kalau AB berbanding DE akan sama dengan AC berbanding DF. Ya, oke, DF. Ya. Kemudian dia akan sama dengan BC ya. BC berbanding dengan EF gitu. Ya. Nah, kenapa di sini Mister pakai contoh segitiga? Karena segitiga yang paling banyak perlu perbandingan. Kalau persegi dibandingkan ada berapa sisi? Cuma satu sisi kan? Ya kan? Yang persegi itu berapa sisi yang bisa dibandingkan? Mister tanya kalian. Ini Mister tanya nih yang atas nih, yang atas. Iya. Cuma satu sisi kan? Cuma persegi cuma ada satu sisi. Kenapa satu sisi? Karena kalau persegi itu semua sisinya sama gitu. Kalau persegi panjang itu ada dua sisi ya. Sisi panjang dan sisi lebarnya gitu. Mungkin ada lagi sih, ada trapesium, ada juga layang-layang juga bisa. Tapi yang paling sering keluar di soal itu biasanya Aristo biasanya udah sering belajar, pasti yang sering keluar itu segitiga ya Aristo ya. Iya sudah. Nah, segitiga yang paling banyak keluar gitu. Ya. Nah kalau kongruen itu biasanya kalian disuruh ngecek apakah segitiga ini sebangun atau tidak gitu. Ya. Oke, ntar dulu ya, Mister ambil mau buka file ya, mungkin agak gelap, biarin aja dulu gelap. Mister mau ambil file bentar, mau dibuka untuk kongruen ya. Oke.
Bentar dulu ya, Mister share sharing bentar. Nah, ini ya. Oke, Mister buka dulu ya. Bentar. Ini kelihatan ya? Ini ada syarat 2 segitiga kongruen ya. Itu udah kelihatan kan? Nah, ini Mister pencet ya. Nah, di sini ada yang pertama nih. Ini untuk syarat 2 segitiga kongruen ya. Mempunyai sisi-sisi yang sama. Itu disebut SSS ya. Sisi, Apa? Apa disebut? Ya. Kalau dia harus mempunyai sisi-sisi yang sama, itu cara ngecek kongruen maksudnya. Cara ngecek kongruen itu bisa dilihat dari sisi-sisinya, ya. Kalau ketiga sisinya sudah sama, berarti dia positif kongruen kalau dalam segitiga ya. Tapi kalau dalam persegi panjang, kalau panjang dan lebarnya sudah sama panjang, otomatis dia sama kayak gitu. Paham? Paham. Nah, oke, selanjutnya, nah kayak gini, itu adalah SSD, ya, atau bisa ditulis SDS juga bisa. 2 sisi dan 1 sudut sama, otomatis dia bisa dibilang kongruen gitu, ya. Jika 2 sisinya misalnya AB, di sini AB, kemudian sudutnya itu X, kalau dia sama, otomatis dia akan bisa dibilang kongruen gitu. Kongruen. Ya. Nah, ini adalah untuk materi pendukungnya, kalian harus tahu berapa jumlah sudut dalam segitiga ya. Kalian tahu kan berapa jumlah sudut dalam segitiga? Berapa? 3. Ya tahu. Maksudnya jumlah keseluruhan sudutnya gitu. Nih misalnya ya. 180. Ya, 180 derajat kok. Ya tahu. Oh, iya. Iya. Kalau segitiga sih jumlah sudutnya 3 gitu. Kenapa harus pakai itu? Karena biasanya ada soal kayak gini loh. Misalnya sudut yang ini ya, sudut X ini sama sudut yang di sini diketahui, ditanya sudut ini berapa kayak gitu. Itu biasanya ya. Iya. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada sisi sudut-sudut ya, atau bisa ditulis sudut sisi sudut gitu. Kalau 2 sudut sama dan 1 sisi sama, itu bisa disebut kongruen. Itu untuk cara ngecek. Biasanya itu kalian tuh dikasih 2 segitiga nih, analisis yang bentuknya berbeda gitu. Yang bentuknya berbeda, jadi kalian tuh harus nyari gimana caranya kayak gitu. Kalian disuruh nyari apakah 2 segitiga ini kongruen atau bukan, atau persegi panjang mungkin dikasih nanti ya. Nah, selanjutnya ini yang ketiga. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah kalau kedua segitiga yang sudut-sudutnya sama besar itu disebut kongruen atau tidak? Jelaskan. Iya. Kongruen atau tidak? Kalau 2 sudut-sudutnya sama besar di sama tempatnya kongruen. Berarti belum dipelajari ya. Itu tidak ya, belum tentu tidak. kongruen ya. Ya, belum tentu kongruen. Kenapa belum tentu kongruen? Kita belajar kesebangunan yang tadi. Nih. Nah, ini kan sama sudutnya. Gitu. Sudutnya sama tapi kayak gini loh. Kayak udah ya. Dilatasi. Pernah belajar dilatasi kan kemarin kan? Iya. Nah, dilatasi kan bentuk objeknya itu diperkecil kan? Atau diperbesar kan? Iya. Nah, itu hampir mirip, kesebangunan itu hampir mirip dengan dilatasi kayak gitu. Makanya sudut-sudutnya akan tetap sama gitu. Makanya di sini kalau yang membedakan kongruen sama kesebangunan cuma di ukurannya ya. Kalau kongruen ukurannya tetap sama ya, walaupun dia hanya berbeda berhadapnya berbeda gitu ya. Terus kalau kesebangunan itu dia gini, lebih ke ukurannya berbeda gitu. Makanya dibilang kongruen pasti sebangun, tapi sebangun belum tentu kongruen kayak gitu ya. Oh, ini misalnya ada salah ketik ya, ntar dulu. Ini ada A kecilnya. Nah, kayak gitu. Kalian mau catat atau enggak? Tapi kalau kalian mau enggak catat juga enggak apa-apa, karena video Mister rekam video ini, Mister upload di YouTube ya. Mister kalian bisa nanti saya kasih linknya untuk belajar lagi gitu.
Mister juga punya channel sendiri untuk membahas materi gitu. Jadi kalian nggak perlu catat juga nggak apa-apa, tinggal kalian nanti tak kirim linknya, kalau mau kalian lupa lagi tinggal ditonton lagi gitu loh rekamannya ini gitu. Oke. Nah, selanjutnya ya. Selanjutnya itu akan Mister bahas tentang model-model soalnya ya. Yang pertama tentang kongruen dulu ya, karena kongruen nggak terlalu banyak sebenarnya ya. Nah, yang pertama itu biasanya itu kalau kongruen, biasanya kayak gini. Kalian disuruh nyari berapa banyak pasang sisi yang segitiga yang kongruen kayak gitu ya. Misalnya Mister punya trapesium ya. Nah, ini ada trapesium. Udah kelihatan ya trapesiumnya ya? Kelihatan. Nah, ini ada trapesium, tapi nanti Mister isi ABC-nya ya. Sekarang Mister gambar dulu. Nah, ada seperti ini. Nah, ini Mister jelasin dulu, namanya itu trapesium sama kaki ya. Ingat, kalau trapesium sama kaki berarti panjang yang di sini itu sama kan, ya. Mister ganti bentuknya dulu ya. Panjang ini sama ya. Itu segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki. Trapesium sama kaki. Nah, di sini Mister akan isi gininya dulu, isi ABC-nya. Ini ada D, kemudian di sini ada E ya. Nah, sekarang Mister tanya kalian, berapa pasang sisi yang kongruen? Atau sebutkan juga. Kalian bisa nulis nggak di gini kalian? Kayak ditulis gitu loh. Dicoret-coret gitu loh. Di layar. Oh, diedit. Ya, kayak kalian kan bisa nulis gitu loh. Jawaban kalian bisa ngetik gitu loh. Bentar. Coba tak sebentar ya. Ya, biasa. Oh ya bisa. Oh iya kayak gitulah kayak gitu. Ya. Nanti kalian gini aja apa tuh? Mana atau disebutin juga nggak apa-apa, nanti Mister yang tulisin gitu. Mister kasih contoh nih, maksudnya berapa pasang, maksudnya kayak gini nih contohnya ya. Contoh yang kongruen itu adalah ADE ya. Ini ADE dengan BEC. Ya, BEC ya. BEC atau BCE juga boleh. Nah, kayak gini misalnya ya. Tuh. Lagi, apa lagi ada berapa pasang kayak gitu. Itu kalau mau contoh-contoh kongruen ya. Tadi yang mana lagi segitiganya? Ketemu lagi DEC. DEC sama kebalik, sorry salah. Nah, salah itu D ada sama itu enggak sama. Ya, DAC sama DBC. Apa? DAC sama DBC. D apa? DAC. Oh, BAC ya. BAC. Bukan. DAC. DAC. Dengan DAC sama BDC. Oke, BDC ya. Oke, ada lagi? Lagi satu pasang sih. Nah, itu biasanya contoh-contoh. Oh, ini. ACB. Oh, ACB sama ADB. Oke, ADB ya. Nah, itu contoh-contohnya ya. Nanti kalau mungkin minggu depan kita akan bahas langsung untuk latihan soalnya ya. Sekarang untuk materinya aja. Nah, sekarang Mister langsung ke sebangunan ya. Ya. Karena biasanya ya yang paling banyak keluar itu lebih ke sebangunan ya, biasanya Aristo ya. Kamu kan udah belajar kan? Iya. Nah, gitu. Yang lebih banyak itu palingan ke sebangunan. Karena kalau kongruen itu yang kayak tadi suruh ngecek aja Ini gitu. aja. Iya, menurut kalian segitiga ini itu kongruen dari segi mana, sisi apa sisi sudut sisi atau sudut sisi sudut. Nah, kayak gitu aja dia biasa. Oke, ini akan Mister bahas ke sebangunan. Sekarang Mister akan langsung ke model-model segitiganya ya. Model yang pertama itu adalah misalnya ada dua buah segitiga seperti ini ya. Nah, oke, ini Mister juga sama.
Ini dianggap aja kongruen dulu ya. Karena ini Mister nggak pakai dilatasi. Biasanya kalau Mister pakai dilatasi biar dia mirip. Nah ini misalnya ada model segitiga kayak gini ya. Ini akan Mister langsung isi A. Mister akan langsung ke model soal saja ya. Misalnya di sini itu adalah X. Ini X. Kemudian ini itu adalah 8. Kemudian ini itu 4 misalnya. Terus ini misalkan itu adalah 10. Nah, ini misalnya Z. Ini misalnya Y. Nah, gini. Nah, ini yang pertama itu adalah dua segitiga yang dipisah. Itu model pertama ya. Itu model soal pertama tuh dua segitiga dipisah. Ini kita gunakan dengan aturan kesebangunan tadi. Kita akan isi ABC-nya dulu ya. A, B, C. Soalnya kalau pakai Mister pakai pen itu gambarnya nggak terlalu benar gitu, sering bengkok gitu loh. Makanya kita pakai aplikasi ini aja. Terus di sini Mister pakai K ya, K, L, ini M. Ini hanya model soal aja. M. Nah ini model soal yang pertama kayak gini. Ketiganya kita pisah ya. Caranya itu adalah kalian perhatikan sisi-sisi yang bersesuaian ya. Di sini akan ada X, Z ya. Oh ini nggak bisa nih. Pertama Z-nya nggak bisa, X-Z-nya nggak bisa dihitung ya. Ini terganti dulu ya. Ini salah ini. Kalau ini ada nilainya nih. Ini misalnya itu adalah 3 ya. Ini misalnya 3 ya. Oke. Nah kayak gini 3. Nah pertanyaannya adalah berapakah nilai X, Y, XY ya, berapakah nilai X dan Y kayak gitu. Itu biasanya pertanyaannya ya. Dari perbandingan tadi cukup kita menggunakan 4 perbandingan, tetapi yang satu akan ditanya kayak gitu. Nah, sekarang yang kita cari nilai X dulu ya. Berarti di sini akan kita dapat bahwa ya akan ketemu AC ya. Yang pertama AC ya. Kita pakai ini dulu pecahan. Berarti di sini AC akan berbanding dengan apa? AC berbanding dengan KM. Ya, oke, KM ya, atau bisa ditulis dengan MK. Itu akan sama dengan ya. Nah, kalau kita gunakan ML dan KL itu tidak bisa. Kenapa? Karena AC juga belum diketahui, sedangkan ML juga nggak bisa diketahui gitu. Jadi yang bisa digunakan adalah AB dengan KL ya. KL. Ya. Ya. Di sini kita gunakan AB dengan KL. Oke. Nah, terus tinggal kita masukkan aja nilainya gitu. Oke, tinggal dimasukin nilainya. Itu AC-nya kan X ya. MK-nya berapa? MK-nya ini misalnya nggak isi satuan ya, nanti di soal biasanya diisi satuan sentimeter atau meter lah nanti ya. Ini misalnya 8, benar ya? Dulu. AC, MK-nya 3 ya. MK-nya 3. Kemudian AB-nya berapa? AB-nya 8. AB-nya 8. Ya, KL-nya KL 4. 4 ya. Nah, ini udah bisa ketemu ya. Berarti X-nya akan ketemu ya. X sama dengan ini kan 8 bagi 4 kan 2 ya. Ya kan? Iya, 2. Nah, berarti kan tinggal dikalikan aja. 3 dikali 2 sama dengan 6 kayak gitu. 6. Ya. Oke, belum diketik. Y-nya 5 berarti. Ya. 2 kali 3 sama dengan 6. Nah, dengan cara yang sama akan ketemu nilai Y-nya ya. Biasanya sih kalau udah bisa itu tinggal melihat perbandingannya aja. Oh, 8 ke 4 itu 2 loh selisihnya kayak gitu. Gitu ya biasanya kan? Ya. Tapi ya tergantung gurunya sih nanti apakah soal esai atau soal pilihan ganda. Kalau soal pilihan ganda itu terserah kalian mau menjawab seperti apa gitu. Apakah melihat rasionya gitu. Ini rasionya kan 8 ke 4 2, berarti 10 ke Y itu kan rasionya dibagi 2, berarti 10 bagi 2 itu 5.
Terus X-nya berarti 3 ini ke sini berarti dikali. Kalau yang dari kecil ke besar itu rasionya lebih besar, kok dari yang besar ke kecil rasionya akan lebih kecil gitu. Dibagi. Nah, ya dibagi jadinya. Jadi kan udah bisa ya yang nomor yang untuk Y-nya udah bisa cara nyari ya. Hampir mirip seperti itu ya. Ya. Oke. Nah, misal lanjut ke model soal yang kedua. Itu kesebangunan ada banyak modelnya sih, belum ada di trapesium nanti. Ini soal model yang pertama. Model yang kedua itu segitiganya kita gabung ya. Ini model yang kedua. Ini Mister pakai segitiga sembarang ya. Kenapa pakai segitiga sembarang? Agar apa namanya ya? Mewakili seluruh segitiga gitu ya. Coba kalian yang ngerjain sendiri dulu ya. Ini ada dua model ya. Ada dua model. Ini yang pertama ya. Terus ada model kedua juga dia sama persis. Mister akan buat sama persis. Nah, kayak gini. Tetapi pertanyaannya yang beda ya. Nah, nanti Mister kalau misalnya ketemu desimal itu nggak masalah ya. Nggak apa-apa ketemu desimal. Karena ini Mister cuma buat angkanya. Yang penting ada jawabannya kayak gitu. Mau desimal apa mau gini. Nggak masalah. Asalkan ada jawabannya gitu. Takutnya nanti. Nah, ini misalnya ini saya tulis 10. Dan ini itu sama dengan 8. Ya, ini 8. Nah, kemudian ini itu adalah ini X. Terus apa namanya itu misalkan buat garis lagi ke sini kan. Ini misalnya berapa ya? 16 ya. Oke, 16. Nah, kayak gini ya. Nah, ada model soal kayak gini ya. Mister isi ABC dulu ya. Ini A, B, C, D, di sini E ya. Nah, ada soal kayak gini misalnya ya. Ini model yang pertama ya. Ini yang penting kalian kenal aja udah wajah Mister ya. Mister matiin kameranya ya. Gak apa-apa ya? Iya. Oke. Iya, enggak apa-apa. Soalnya Mister pakai HP gitu, HP Mister lagi lagi mati. Karena untuk komputer Mister itu kan nggak ada kamera, jadi kameranya pakai bantuan HP gitu. Dulu ya, Mister ke logout tadi. Oke. Nah, ini udah kayak gini biarin aja. Nah, selanjutnya tapi suaranya jelas ya kalian dengar ya? Jelas. Oke. Nah, soalnya kayak gini, ini model yang pertama ya. Berapakah nilai X kayak gitu ya? Berapakah nilai X? Nah, ini ada 10, ada 8, ada X. Berapakah nilai X-nya gitu? Itu model. Coba sambil dikerjain ya. Mister akan buat model soal yang lebih satu. Coba dikerjain ya. Ya. Dicoba-coba aja dulu lah. Ini misalnya. Nah, ini model soalnya ya, yang kedua ya. Coba kalian kerjain ya. Coba-coba.
Udah ketemu? Bentar, belum. Kerjain aja dulu. Kalian beda sekolah ya, Ruben sama Aristo ya? Sama. Tapi kok bisa si Aristo sudah, Ruben kok belum? Beda kelas ya? Beda kelas. Oh gitu. Kalau nanti kalian ada tugas, mungkin pas kebetulan les, nggak apa-apa ditanya ya. X3, sir. X-nya 3. Untuk yang, ntar dulu ya, ntar Mister ganti ini dulu, Mister ganti Y ya, biar beda ya. X-nya itu 3, ya. Ruben dapat berapa? Kalian ngapain sih dimatiin mic-nya biar nggak matiin tutupin gitu loh? Ribut anjing saya, Miss. Sir. Oh ribut. Harus tadi. Oh ya kalau nggak ada ribut nggak apa-apa, nggak dimatiin. Aristo tadi Ya. dapat apa? 3 ya? Sebelum dapat nih. Nih ya, kalau modelnya kayak gini, caranya itu adalah kita pisah segitiganya. Ya, kita akan pisah segitiganya, perhatikan ya. Jadi kayak gini dia. Nah, misalnya kayak gini ya. Rugen ya. Tuh. Misalnya segitiga gininya itu kita keluarkan gitu. Ya. Berarti segitiga CD-nya akan ada di sini ya. C. Terus di sini D-nya. Di sini E-nya ya kan? Ya. Ya. Nah, kayak gini. Oke. Nah, ini segitiga yang di sini bisa hapus ya. Nah, jadinya akan jadi kayak gini. Terpindah dia gitu. Jadi ada 2 segitiga kan? Oke.
Itu cara ngerjain ya. Ini misal, nah ini tetap ditulis, x-nya akan misal pindah ke sini jadinya. Ini kita hapus. Ini akan pindah ke sini 16-nya. Ini cara yang jawab ya, kita pisah dulu. Nah, jadi gini. Jadinya adalah sebangunan biasa kan. Nah, jadi kita tinggal tulis. Nah, jadi tinggal kita tulis di sini jawabannya. Mister langsung saja ya, karena kalau kalian kan udah bisa buat untuk AB per CD kayak gitu kan, AB per CD, B sama dengan BE per DE kayak gitu. Ini Mister langsung saja. Ini Mister langsung saja ke jawaban. Berarti di sini 10 per 8 kan. 10 per 8 itu akan sama dengan 10 per 8 sama dengan 16 per X ya. Paham? Paham. Nah, untuk gini, untuk apa itu? Yang perlu kalian perhatikan adalah jika yang bagian ABE-nya kalian taruh di atas, ini kan di atas nih. Ya. Yang ini juga harus di bawah gitu. Ini juga di bawah. Tapi jika ini yang kalian taruh di bawah, harus dua-duanya di bawah kayak gitu, ya. Nggak boleh ada saling ketukar gitu. Maksudnya kayak gini kalian tulis ya. 10 per 8 nanti sama dengan X per 16 gitu. Itu salah nanti jadinya, ya. Salah konsep kayak gitu, ya. Kalian boleh tulis 8 per 10 sama dengan X per 16. Itu boleh ya. Kalau yang bagian segitiga kecilnya ada di atas dan segitiga bawahnya sebagai penyebutnya, itu boleh, ya. Saling tukar gitu maksudnya. Yang penting jangan ada yang di atas, ada yang di bawah. Ada yang jadi pembilang, ada yang jadi penyebut kayak gitu maksudnya. Oke? Paham? Nah, sekarang kita lanjut. Kalau udah ketemu kayak gini ya tinggal dicoret-coret ya. Kalian bisa coret nggak? Dulu Mister ngambil, ini ada pena ya. Coret pakai edit ini? Ya boleh juga. Terus ini mau Mister bisa nyari draw ya. Oh ini bisa. Bentar. Mister cari agak sedikit. Nah ini ya, ini dicoret ya. Coret sama 8 ya. Berarti sama-sama berapa? Sama-sama bagi 2 kan. Ini sisa 5 kan? Ya, sisa 4. Nah ini sisa 4 ya. Nah berarti otomatis X-nya sama dengan 16. Ini agak jelek tulisannya ya tadi. Dikali 4. Kali 4 bagi 5. Nah bagi 5. Itu berapa hasilnya? Kok Aristo bisa 3 ya dapatnya ya? 12,6 ya? Ya oke, 12,6. Ah benar 12,6. 4 dibagi 5 kan 0,8. Aneh, matematika saya masih kurang. Bentar. Coba 16 kali 4 Kurang bagi 5. bentar. Oke. Terus, ini emang hasilnya desimal, hasilnya koma dia. 12,6. 12,6 atau 12,8? 12,8. Ya, 12,8. Jelas ya tulisannya ya. Nah, selanjutnya yang bagian gini. Bagian ini coba ya. Dicoba ya. Ini udah dicatat dulu dah namanya bukan ya. Kalau mau catat dicatat aja. Aristo tadi gimana caranya dapat 3? Aristo kemana sih? Kok nggak nyaut ya? Aristo? Ruben, kamu satu lokasi nggak sama Aristo? Enggak. Maksudnya? Oh, enggak beda. Jauh kayaknya. Dia kemana itu? Kok nggak nyaut-nyaut ya? Dia ke toilet ya? Mungkin ke toilet, dia punya mic. Ya dia diemin. Dia mute ya. Kemarin kamu privat ya, Ruben? Sama enggak.
Kemarin dulu pernah les, berarti les lagi sekarang. Oh, berarti semester kemarin belum sempat les. Belum. Kelas 8 kayak, 8 akhir semester 2 kayaknya, atau semester 1, lupa. Oh, Mister belum pernah ngajar semester 8. Reguler apa privat waktu semester 8? Waktu masih kelas 12. Reguler. Oh, reguler. Mister nggak pernah ngajar reguler kelas 8. Kelas 7 baru sama kelas 9 pernah. Oke. Harusnya gimana? Bilang ya. Udah selesai disalin? Udah selesai, Ruben? Apanya? Yang Y? Ya, yang enggak, yang X-nya itu udah selesai disalin. Sudah. Oke, bisa biar geser. Saya sekarang kerjain yang Y ya? Ya? Kerjain yang Y sekarang ya? Ya, ya. Oke. Saya itu ada Y-nya ya. Mister hapus ini. Saya bentar. Ya, ya. Coba disalin dulu gininya, Ruben ya, soalnya misal mau buka yang lain ya. Coba disalin soalnya dulu, bentar. Halo? Ya, ya. Soalnya udah kelihatan nggak? Ntar dulu, Ruben. Ah? Ketutup ini? Nggak kelihatan. Salin dulu, salin bentar, salin. Mister masih buka file bentar. Ya. Disalin dulu ya. Kalau sudah kasih tahu Mister. Udah, Sir. Saya screenshot. Ya, 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 sip. Mister gini dulu ya. Mister buka soal yang lain ya.
Aristo masih di sana nggak? Kenapa? Nah, misal nanya Aristo kok nggak nyaut-nyaut ya dari tadi? Ya? Ya. Oh, kamu kemana tadi? Saya ke toilet. Oh, Dia perak mungkin. udah ketemu ini Y-nya berapa? 3. 3. Kalau ini mungkin benar ya. Oh, yang Y-nya yang kamu bilang 3, saya kirain X yang tadi. Ya, 3. Oke, coba kita hitung bareng ya. Nah, berarti di sini Mister pakai NO L. pakai not ya. Yang pertama di sini ya kita buat KL ya. KL itu sama per berapa dia? KL per NO ya. Oke, Sama dengan per MO. LM ML ya. per Ya, LM. Nanti LM motor lagi. MO 9. Ya. OM. Berarti KL-nya itu kan 20. 20 per 15 ya sama dengan LM per LM-nya berapa? 9 tambah Y ya. LM-nya 9 tambah Y. ya 9 tambah Y. Ya, LM-nya 9 tambah Y per 9. 9. Nah, gitu ya. Sederhanain dulu. Jadi 20 sama 15-nya kita sederhanain ya. Ini berapa jadinya? Ini sisa 4. 4 per 3. Ini sisa 3 ya. 3. Nah, berarti kemudian 9 sama 3-nya kan bisa dicoret lagi ya. Bisa Ya. 3 ya. 1 per 3. Berarti 1 per Y 3. ditambah 9. Oke, terus. Ditambah 9 sama dengan 12 ya. Ini Ya. 4 kali 3 ya. Nah, berarti Y Ya. sama 3. Oke, benar ya. 3. Oke. Benar. Ini 12 kurang 9 itu 3. Ya, coba dicari dulu. Sebelum Mister ganti model soalnya ya. Nah, sudah kasih tahu Mister ya kalau udah disalin ya. Kalian sekolah sampai dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 8 sampai jam 1 sih. Sabtu masuk apa enggak? Sabtu masuk apa enggak? Enggak. Libur. Hari biasa juga tetap libur ya Sabtu itu ya. Kalau misalnya kalau normal gitu juga libur Sabtu. Udah disalin nih? Udah. Oke, sudah kalau gini aja. Nah, selanjutnya ini modelnya tetap sama, tapi yang Mister ganti itu angkanya ya. Tapi beda gini ya, dulu. Mister ganti ini jadi 30. Mister pakai contoh dulu pakai angka-angka yang gampang ya biar nggak terlalu ribet. Nanti di soal baru Mister nanti kita minggu depan bisa cariin soal ya untuk kita latihan. Karena kalau Mister jelasin juga apa tuh soalnya juga terbatas gitu. Kalau kita latihan kan ada banyak model soal gitu. Biasanya nanti ada kalau Aristo untuk foto udah dijelasin belum? Udah nyampe foto belum? Sebangunan kayak foto kayak gitu.
Aristo? Ya. Udah nyampe sampai ke bingkai sama foto kayak gitu, udah nyampe sana belum soalnya, model soalnya? Belum. Contohnya itu misalnya ada bingkai sama foto sebangun gitu. Itu biasanya model soalnya. Belum nyampe sana. Kayak soal cerita kayak gitu. Belum ya, belum nyampe sana ya. Nah, ya. Oh, sih. Di sini tergantung. Kita dulu ya. Ini ntar dulu ya. Ini. Oke, nah ini ya. Coba ya. Nah, berapa nilai Z-nya? Oke. Berapa nilai Z? Z 20. Z-nya? 20. Z-nya 20. Ya, sengaja itu. Ya sama ya. Nggak ada. Caranya kayak gini ya. Suara siapa sih? Suara ibunya Aristo tuh suara ibunya Ruben. Oke. Tahu ya. Berarti di sini ya caranya itu adalah Mister langsungin ya, 20/30 kan? Ya. Itu sama dengan 20/30 sama dengan 10 tambah Z. Z per 10 sama Z. Ya. Ingat kan tadi Mister udah jelasin kalau yang kecil di atas, yang kecil mulai di atas gitu loh. Bukan? Ya. Nah, sekarang tinggal dicoret ya. Gitu. Berarti di sini 3Z ya. Benar ya 3Z ya. Ini ya benar. Ini 3Z. 3Z begini ini udah kelihatan Z-nya ya. Kita pakai 2 sama dengan 20 ditambah 2Z ya. Ya kan? Ya. Nah, ini kan 3Z dikurang 2Z kan jadi Z ya. Z sama dengan 20. Itu hanya model-modelnya ya. Nah, nanti tergantung nanti ada yang nanti biasanya itu di sebelah sini biasanya nanti ya. Tergantung sama aja cara ngerjainnya kayak tadi. Itu model untuk segitiga kayak gini ada 3 model gitu ya. Nah, selanjutnya Mister akan jelasin yang di dalam segitiga siku-siku ya.
Ini mau disalin enggak? Udah bisa kan? Ya. Oke, ntar Mister gini dulu mau sharing lagi satu ya. Oke, tunggu bentar ya. Nah ini, udah kelihatan belum yang ini? Kelihatan segitiga kayak gini? Segitiga. Kelihatan. Nah, ada model segitiga kayak gini ya. Itu misalnya A, B, C, D ya. Tiga segitiga. Nah, seperti model soal yang kayak gini, itu biasanya kita harus pecah dulu ya. Ini Mister pecah ya. Nah, kayak gini ya. Mister pecah dia jadi 3 segitiga ya. Segitiga yang tadi itu ada berapa segitiga? Ada 3 ya. Nah, terus selanjutnya sekarang kita akan buat perbandingannya ya. Nah, di sini perhatikan segitiga ABC dan BAD ini ya. ABC dan BAD ya. Nah, kita lihat nah di sini kita akan dapat bahwa AC berbanding dengan AD sama dengan AB berbanding dengan BD dan seterusnya ya. Gitu. Selanjutnya perhatikan segitiga ABC dan segitiga ADC. Didapat perbandingan seperti ini. Itu di dalam segitiga ini ada 6 perbandingan nanti ya. Nah, jadi seperti ini ya. Yang pertama, mencari panjang AD ya. Bagaimana cara mencari panjang AD? Itu kita gunakan Pitagoras ya. Masih ingat kan gunakan Pitagoras? Ya. Tahu ya. Nah, berarti kan kita cari AD kan di sini kan 8 10, berarti di sini dapatnya 6 ya. Oke, selanjutnya yang kedua, kita akan mencari panjang BD ya, dengan kesebangunan ABD dengan ADC ya. ABD dengan ADC, berarti yang ini ya. Gitu. Karena tadi udah ketemu, kenapa ini yang dipakai? Karena udah ketemu. AD ini ada AD-nya 6, AD-nya juga 6. Sehingga didapat kayak gini ya. BD berbanding AD ya. BD berbanding AD akan sama dengan AD berbanding DC kayak gitu. Ya tinggal dimasukin gitu. Jadi BD itu sama dengan ini 6 dikalikan 36 dikali 8 9/2 itu sama dengan 4,5 ya. Next untuk yang mencari panjang AB sekarang, cari panjang AB-nya. Oke, lanjut lagi. Nah, dapatnya kayak gini. Kalau mau mencari panjang AB, kita menggunakan kesebangunan ABD dengan ADC. ABD, ABD. Oh salah, ini bukan ABD ya, ini ABC ya. Kita salah ketik ya. Perlu misalkan ABC ya. Itu ABC ya. Oh, bener dah ABD ya. Ini ABD lupa. Oke benar. ABD ya. Tadi kan udah ketemu AB, berarti AB berbanding dengan AC ya. Terus AD berbanding dengan DC ya. Gitu. Berarti kita tinggal dimasukin ya. AB-nya berapa masih dicari. BD-nya berapa? BD-nya itu adalah AC-nya itu adalah 10. Kemudian AD-nya 6 tadi udah dihitung ya, AD-nya 6 ya yang di atas. Kemudian selanjutnya itu DC-nya itu adalah 8. Nah, ini tinggal dikali silang saja sehingga ketemu 60 ya, 60/8 15/2 7,5. Nah, ini mencari BC pakai Pitagoras lagi ya. Nah, selanjutnya tinggal dari BC itu ditambah aja ya. BC sama dengan CD ditambah BD ya, gitu. 12,5 juga sama, pakai Pitagoras juga boleh, pakai penjumlah juga boleh. Ini untuk berlaku dalam segitiga siku-siku ya, yang dibagi 2 aturannya ya. Coba dipahami ya, saling coba dilihat dulu, terus kalau ada yang nggak ngerti ditanyain aja. Aristo, Ruben, paham? Sebelum Mister lanjut. Saya salin bentar ya. Oke, salin dah. Sudah saya salin.
kok kamu screenshot ya? Sama bentar, tulis lagi. Ya nggak apa-apa, kamu juga nggak apa-apa kok nggak kamu salin. Sebenarnya Mister udah rekam mau nanti. Ya, ngerti. Ya. Nanti tak kasih linknya dah di sana. Nah, seandainya kalian misalnya nggak pas les ya, misalnya ada soal kalian yang jangan sih semua, maksudnya bisa ada satu soal yang susah gitu. Kalau kalian mau tanya, kalian share aja di grup nggak apa-apa ya. Kan masalahnya kita nggak kalian dikasih tugas itu kan nggak terus apa tuh namanya itu nggak setiap hari gitu maksudnya kan. Maksudnya nggak pas ketemu pas kita les gitu. Maksudnya misalnya ada susah kalian belajar gitu ketemu soal yang susah terus kalian nggak bisa jawab mau ditanyain ke Mister tinggal kalian tanya chat Mister ya di grup ya Ruben ya. Ya. Oke, selanjutnya udah paham ya kita Mister lanjut ya. Nah untuk yang selanjutnya ini ada model yang kedua lagi. Ntar dulu ya Mister mau buka dulu ya. Mister buka di ini. Nanti belum bisa sharing ya, nanti bisa sharing di gelap. Nah ini ada soal ya, Mister coba tes ke kalian lah. Ini sebenarnya sih tergantung kalian sendiri. Kan dulu ya, Mister sharing dulu. Nah ada soal kayak gini nih, coba ada bisa jawab nggak? Coba dijawab ya. Aristo kemana sih? Nggak ada dari tadi ya, diem dia. Ya, Sir. Oh, kamu kirain. Coba dikerjain ini Aristo ya. Iya. Berapa tentukan panjang AB dan luas ABJI? Itu kalian dikasih tahu bahwa segitiga ABCD dibangun dengan persegi ABJI. Noise. AD, DE sama 5. Oh, model yang ini ya. Lebarnya ini. DE per AB sama dengan DF per 20. Ya sih kayak gini lah. Kuadrat 10. AB 10, ABJI 200 cm kuadrat. AC-nya berapa? Gini panjang AB-nya berapa? 10 cm. AB-nya 10. Coba kalian oret-oret. Luasnya berarti bisa nggak kalian 20 kali 10. Coba oret bisa nggak? Mister bantu ya pakai. Mana buat ngeditnya? Apa? Nah, Mister gini ya, biar kalian nggak biar apa tuh biar itu A B C. Oh, masih lah permission. Ini kelihatan nggak ABCD-nya? Kecil kayak gini. Sorry ini tuh. Kelihatan? Kelihatan nggak? Kelihatan? Oke, ntar dulu Mister besarin aja lah biar agak jelas sedikit. Nah, Mister ambil sampel ya, Mister ambil sebuah sampel itu Mister ambil ABCD-nya ya. Nah, berarti gini kan jadi kesebangunan persegi panjang ya. Sudah? Nah, sehingga di sini itu kita bisa tulis bahwa AB ya. AB akan sama berbanding dengan AD ya. Ya benar AD ya. Sama dengan di sini panjangnya ya itu di AI boleh kita pakai AI berbanding AB ya. Nah, di sini Mister misalin ya AB itu Mister misalin X ya. Ya. Dengan X ya. Oke. Nah,
Di sini kan AB, AB-nya kita misalkan dengan X, terus AD-nya berapa? AD-nya itu 5 kan? 5. Ya, 5. Oke. Sama dengan AI-nya berapa? AI-nya 20. 20. AB-nya di sini X juga kan? Ya. Berarti X kali X sama dengan X kuadrat ya, atau X sama dengan X sama dengan 10 ya. Atau misal tulis dulu di sini X kuadrat sama dengan 100, sehingga X sama dengan 10 ya. Berarti kalau luasnya itu adalah 200 ya. Oke, paham. Kalau secara logika sih memang cepat jawabannya ya. Tapi kita kan di sini belajar tentang konsepnya. Konsepnya kayak gini gitu, dipecah gitu ya. Oke, tunggu ya, misal cariin soal lagi ya. Sebentar. Misal ada banyak soal kebangunan tapi lupa naruh filenya. Sebentar ya. Oke. Udah bisa kan tadi ya. Bentar ya. Nggak apa-apa gelap. Tunggu bentar ya, misal cariin soal. Ini soal UN ya, misal cari soal UN ya. Yang nggak tahu apakah tahun ini udah nggak ada UN ya. Yang ada itu AKM ya. Terus lagi.